TGIPF Tragedi Kanjuruhan telah menyerahkan hasil investigasinya kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu rekomendasi TGIPF tersebut mendesak Ketua Umum PSSI dan seluruh anggota Exco PSSI untuk mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat sore, Bung Kusnaini. Selamat sore, Yohana. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bu Kusnaini, hasil investigasi TGIPF menyebutkan bahwa PSSI harus bertanggung jawab ini atas tragedi Kanjuruhan, bahkan diminta mundur dan merekomendasikan Kongres Luar Biasa atau KLB. Apakah hal ini bisa dilakukan menurut Anda? Iya, jadi dalam konteks pertanggungjawaban ini kan kita juga harus melihat kepada aturan main ya. Dan aturan itu kan sebetulnya ada banyak tingkatannya ya. Ada peraturan yang sifatnya berupa hukum positif, ada aturan yang sifatnya konvensi atau kebiasaan, dan ada aturan yang mungkin sifatnya moral ya, itu yang namanya etika. Nah, barangkali dari sisi pertanggungjawaban yang disampaikan oleh TGIPF, itu landasannya adalah soal etika mungkin ya. Secara etis, para pengurus PSSI dituntut rasa tanggung jawabnya atas terjadinya peristiwa ini meskipun secara hukum positif mungkin tidak terlibat langsung dalam peristiwa itu, tapi secara moral dituntut tanggung jawabnya untuk memberikan pertanggungjawaban atas terjadinya peristiwa itu. Barangkali itu ya. Cuma kita juga harus melihat realitas yang lain, bahwa PSSI itu juga memiliki aturan mainnya sendiri gitu loh, yang namanya statuta, yang namanya peraturan organisasi, yang namanya kode etik, kode disiplin dan sebagainya. Nah, yang terkait dengan pengunduran diri itu ada aturannya di statuta memang. Nah, kalau pengurus PSSI tidak ingin mengundurkan diri, begitu juga exco yang lain, maka jalan keluarnya adalah mereka dimundurkan. Dan itu juga diatur oleh statuta. Sejauh ini masalahnya tidak ada keinginan atau niat sejauh ini ya, tidak ada rencana dari pengurus PSSI dan exco untuk mengundurkan diri. Dari pemegang hak suara juga sejauh ini belum ada niat untuk memundurkan mereka. Jadi belum ada itu tanda-tanda akan terjadinya pengunduran diri atau dimundurkan sejauh ini. Nah, menurut Anda belum ada niat mengundurkan diri dan juga belum ada gerakan untuk memundurkan juga. Nah, apakah desakan mundur kepada Ketua Umum PSSI juga bisa berpotensi melanggar statuta FIFA? Menurut Anda seperti apa ini agar situasinya juga tetap terjaga? Yang harus dilakukan secara hati-hati ya. Negara tidak boleh ikut campur dalam urusan federasi, itu clear itu. Karena yang seperti itu berpotensi akan menjadi salah satu pintu masuk yang namanya sanksi FIFA. Karena itu jalan keluar yang paling elegan adalah para supporter yang merasa bahwa peristiwa ini harus dipertanggungjawabkan, harus mendesak masing-masing pimpinan klubnya, terutama supporter dari klub yang punya hak suara, untuk pimpinan klubnya tersebut meminta kepada pengurus PSSI untuk mundur. Caranya apa? Ya secara kolektif harus mengajukan, entah itu bentuknya mosi tidak percaya atau meminta KLB atau lain sebagainya. Dan itu yang bisa melakukan hanya anggota PSSI, terutama voters. Supporter yang jumlahnya banyak sekalipun, misalnya yang menandatangani petisi 300 juta, kalau votersnya tidak bergerak, tidak membuat langkah-langkah yang sesuai dengan statuta, ya juga hanya akan menjadi sebatas imbauan, sebatas tekanan, sebatas pressure aja. Jadi memang harus ada langkah yang konkret untuk menjadi sebuah langkah nyata yang akan berujung kepada mundurnya pengurus PSSI. Dan saya melihat sejauh ini belum ada langkah-langkah itu, jadi baru sebatas wacana. Nah, Bung Kusnaini, ini kan memang kalau menurut Anda kan kalau memundurkan itu nanti takutnya berpotensi ya ada backfire untuk Indonesia sendiri. Nah, kalau kita menunggu itikat baik untuk mundur secara elegan tadi tapi ternyata belum ada aksi apa-apa, apakah perlu ada target waktu dan siapa sebenarnya yang juga bisa untuk turun tangan langsung untuk bisa menyelesaikan ini? Nggak bisa ditargetkan waktu begitu karena proses KLB sendiri juga ada tahapan-tahapannya. Jadi bukan berarti tidak ada upaya yang dimungkinkan untuk ke arah sana. Upaya itu hanya bisa dilakukan oleh pemegang hak suara atau voters atau anggota PSSI secara keseluruhan. Jadi yang tidak boleh melakukan upaya itu pemerintah. Pemerintah melakukan upaya untuk melengsarkan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau voters itu punya hak. Anggota PSSI apabila sebagian besar menginginkan, itu juga punya haknya. Tapi masalahnya seperti yang saya bilang, kan sejauh ini kita tidak melihat pemegang hak suara maupun sebagian besar anggota PSSI meminta agar pengurus mundur atau melakukan upaya-upaya untuk menggelar yang namanya KLB.
Kalau nggak ada upaya itu ya nggak akan terjadi. Yang penting pokoknya menurut saya sekarang ini tinggal ditunggu langkah nyata kalau memang menginginkan terjadinya perubahan. Kalau sebatas wacana atau imbauan, ya ini akan berhenti seperti ini. Nah, Bung Kusnaini, lalu bagaimana kemudian masa depan Liga Indonesia ya atau Persepak Bola Indonesia jika hal-hal yang menjadi rekomendasi TGIPF masih menjadi ganjalan atau belum bisa dilaksanakan sepenuhnya? Nah, ini akhirnya akan berpulang kepada kedewasaan para stakeholder sepak bola nasional, terutama yang namanya pengurus PSSI beserta jajarannya, apakah mau ngotot mempertahankan posisinya dan membiarkan keadaan ini status quo seperti ini tidak bisa melangkah maju, atau dengan lapang dada, dengan bijak berkompromi dengan keadaan. Komprominya bisa macam-macam, bisa mengundurkan diri, bisa dimundurkan, atau bisa bicaralah dengan pemegang hak suara, dengan anggota PSSI, apa nih solusi yang terbaik, yang baik yang bisa dilakukan. Karena kalau kita masing-masing bersikeras dengan posisinya, betul kita akan mengalami situasi stagnasi. Nah, bagaimana juga Anda melihat segala proses hukum yang sudah berjalan sejauh ini terkait dengan kasus Kanjuruhan, karena ini berdampak pada citra persepak bolaan Indonesia sendiri. Seperti apa menurut Anda? Apakah ini sudah cukup? Itu sebetulnya Silakan. Langkah-langkahnya sudah cukup bagus menurut saya. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, oleh tim gabungan pencari fakta, termasuk pembentukan tim transformasi, itu semua langkah-langkah yang bagus. Yang penting kan sekarang sudah ada rekomendasi dari TGIPF, bagaimana respon pihak-pihak yang terkena rekomendasi itu. Karena kalau rekomendasi ini hanya dibiarkan sebatas rekomendasi dan tidak diimplementasikan, tidak dieksekusi, itu juga menghilangkan kewibawaan tim gabungan itu sendiri. Jadi tim gabungan harus juga secara informal melakukan upaya-upaya komunikasi dengan PSSI, dengan pemerintah, termasuk dengan kalangan supporter, bagaimana rekomendasi yang dibuat oleh tim gabungan ini segera diimplementasikan tanpa harus menunggu lama. Memang tidak mungkin semua rekomendasinya dijalankan secara langsung dan kemudian dieksekusi dan selesai. Enggak, rekomendasi untuk perbaikan infrastruktur itu akan sangat lama, bisa bertahun-tahun. Bahkan PUPR kan juga sudah, saya kira semua sudah tahu, nggak mungkin tahun ini dilakukan, mungkin baru akan tahun depan. Jadi apa yang tidak bisa dilakukan sekarang, ya nggak apa-apa. Tapi yang bisa dilakukan sekarang, lakukan. Rekomendasi yang bisa dilakukan saat ini juga, lakukan juga. Termasuk rekomendasi terkait dengan apa yang disampaikan TGIPF soal kepengurusan. Dibicarakan. Jadi tim gabungan ini tidak sekedar bikin rekomendasi terus bubar, jangan begitu. Sesudah mereka membuat rekomendasi, komunikasikan dengan PSSI. Gimana nih caranya supaya ini bisa dilaksanakan? Nah, Bung Kusnaini, menurut Anda dampak paling buruk apa yang berpotensi terjadi ketika memang pada akhirnya kompromi yang seperti Anda sampaikan tadi yang harusnya dilakukan benar-benar menemui jalan buntu seperti itu? Kompetisi bisa berhenti pada akhirnya. Karena kan tim gabungan berharap rekomendasi ini dijalankan, baru kita memulai kompetisi. Kan kalau rekomendasi tidak dijalankan dan kompetisinya nggak jalan-jalan. Dan itu yang rugi semua pihak. Pemain dirugikan, pelatih dirugikan, banyak stakeholder yang lain yang dirugikan. Jadi menurut saya segera tim gabungan pencari fakta, PSSI, Kemenpora, tim transformasi duduk bersama. Ini rekomendasinya seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Mana yang bisa segera dilakukan, mana yang tahapan berikutnya. Jadi jangan sekedar bikin rekomendasi terus ditinggal. Nggak gitu cara kerjanya. Sesudah rekomendasi selesai, gimana caranya diimplementasikan? Komunikasikan ke PSSI, komunikasikan ke Kemenpora, komunikasikan ke tim transformasi, ke AFC, ke FIFA, ke pemerintah. Jadi ini belum selesai. Kalau menurut saya pekerjaan tim gabungan ini bukan sekedar bikin rekomendasi terus bubar. Ya, ini kita memang masih menunggu ya seperti apa kemudian langkah dan respon dari Ketua Umum PSSI. Nah, menurut Anda sendiri, FIFA sendiri juga mengimbau Indonesia untuk segera berbenah. Menurut Anda sebagai pengamat sepak bola dan pecinta sepak bola, hal utama atau PR utama apa yang memang harus dibenahi dari persepak bolaan Indonesia mengacu pada peristiwa Kanjuruhan ini? Kesadaran bahwa sepak bola Indonesia itu dalam situasi butuh pembenahan serius. Itu yang harus dimiliki oleh semua pihak. Sadar kita bahwa ini ada masalah serius, kita harus berbenah. Yang paling utama Masing-masing apa nih? harus menunjukkan kontribusinya dalam pembenahan itu. Kalau salah satu bentuk kontribusinya adalah menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain untuk mengelola organisasi, itu juga sesuatu yang menurut saya tidak boleh juga kita hindari. Misalnya kita merasa bahwa wah sulit nih ternyata kalau saya yang mengelola organisasi ini, mungkin ada orang lain yang lebih baik. Itu juga bentuk kesadaran. Jadi semua pihak harus sadar
bahwa sepak bola kita ini perlu dibenahi dan permasalahannya serius. Baik, terima kasih Bung Kusnaini untuk informasinya bersama Metro hari ini. Salam sehat selalu. Ya.